Malam itu, markas TNI mendadak mencekam. Prada Luki, prajurit muda yang dikenal disiplin, ditemukan terbujur kaku dengan luka aneh di tubuhnya. Tidak ada penjelasan yang masuk akal, tidak ada suara keberanian dari mereka yang melihat. Benarkah ini sekadar kecelakaan, atau ada konspirasi yang sengaja ditutupi? Dan jika benar ada yang disembunyikan, seberapa besar rahasia itu hingga nyawa seorang prajurit harus menjadi taruhannya? Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Malam itu turun dengan tenang di markas TNI yang berada jauh dari hiruk-pikuk kota. Angin berhembus lembut, menyusup di antara celah-celah jendela barak yang berjajar rapi. Lampu jalan di area markas berpender kekuningan, membuat bayangan panjang prajurit yang berjaga tampak seperti sosok bisu yang tak bergeming. Hening. Terlalu hening untuk sebuah markas yang biasanya dipenuhi suara canda tawa prajurit sebelum mereka terlelap. Prada Luki seharusnya ikut beristirahat malam itu. Seharian penuh ia menjalani latihan berat bersama rekan-rekannya. Namun entah mengapa, ada yang ganjil. Seorang prajurit muda bernama Prada Arman, sahabat dekatnya, tidak melihat Luki sejak selesai makan malam di kantin. Biasanya mereka akan duduk sebentar, berbincang tentang hal-hal kecil, kadang soal keluarga, kadang hanya bercanda untuk melepas lelah. Tapi malam itu, Luki hilang dari peredaran tanpa kabar. Arman sempat berpikir Luki mungkin pergi ke kamar mandi atau sekadar berjalan-jalan di sekitar markas. Namun semakin malam, rasa curiga itu tumbuh. Hatinya diliputi kegelisahan yang sulit ia pahami. Ada sesuatu yang terasa tidak beres. Sekitar pukul 10 malam, dentuman sepatu terdengar di lorong barak. Seorang prajurit muda lain, Prada Wira, berlari dengan wajah pucat. Nafasnya memburu, matanya melebar penuh ketakutan. "Arman, cepat, kau harus lihat ini," katanya dengan suara bergetar. Arman terperanjat. Tanpa bertanya panjang lebar, ia segera mengikuti Wira. Mereka berlari melewati lorong barak yang kini sepi. Jantung Arman berdetak kencang, seperti memberi isyarat buruk akan sesuatu yang bakal ia lihat. Mereka berhenti di depan pintu barak bagian belakang, tempat yang biasanya sepi karena dihuni oleh prajurit yang jarang kembali tepat waktu. Wira mendorong pintu dengan tangan gemetar. Bau logam bercampur udara pengap langsung menusuk hidung Arman. Pandangannya tertumbuk pada sebuah pemandangan yang membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Di atas ranjang, tubuh Prada Luki tergeletak kaku. Seragam lorengnya kusut, bercak darah merembes di bagian pinggang hingga membasahi kasur tipis. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, dan matanya setengah terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu sebelum napas terakhirnya terhenti. Lebam-lebam tampak di lengan dan dadanya. Luka-luka itu tidak wajar. Arman mendekat dengan langkah gontai, tangannya bergetar hebat. "Luki, bangun, jangan bercanda," bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Ia mengguncang bahu sahabatnya, tapi tubuh itu dingin. Sepi. Tak lagi bernyawa. Wira memalingkan wajah, menahan mual yang mendesak keluar dari perutnya. "Ya Tuhan, siapa yang tega melakukan ini?" gumamnya dengan suara patah. Dalam kepanikan, mereka memanggil beberapa prajurit lain. Tak lama kemudian, barak mendadak ramai. Suara teriakan, tangisan tertahan, dan bisikan ketakutan bercampur jadi satu. Beberapa prajurit berlari keluar untuk memanggil perwira jaga. Ketika Letnan Suryo, perwira jaga malam itu, tiba di lokasi, suasana semakin tegang. Wajahnya kaku, matanya menatap tajam ke arah tubuh Luki. "Semua mundur. Jangan ada yang menyentuh jenazah," perintahnya keras. Para prajurit saling pandang, lalu mundur dengan langkah berat. Arman, yang masih berdiri di samping ranjang, hampir tak mampu menggerakkan tubuhnya. Dadanya sesak, matanya berkaca-kaca. Ia tidak peduli dengan perintah itu. Baginya, yang ada di hadapannya bukan sekadar seorang prajurit yang mati, melainkan sahabatnya, orang yang selalu ada dalam suka duka latihan. Namun, dalam diamnya, Arman juga merasa ada yang tidak beres. Luka-luka di tubuh Luki bukanlah luka yang biasa ia lihat akibat latihan atau kecelakaan.
Ada bekas pukulan keras di dada, ada memar di leher, dan yang paling mengejutkan adalah darah yang mengalir dari pinggang bagian belakang. Luka dalam itu, seperti akibat hantaman yang disengaja. Suara bisik-bisik mulai terdengar di antara prajurit. Ini bukan kecelakaan. Siapa yang melakukan ini? Kenapa bisa ada darah sebanyak itu? Tapi seketika semua bisikan terhenti ketika Letnan Suryo menatap mereka dengan tajam. Tidak ada yang bicara apapun. Ingat, kita prajurit. Semua laporan diserahkan ke atasan. Siapapun yang membuat cerita tanpa bukti akan ditindak, suaranya tegas, mengandung ancaman. Hening. Semua menunduk. Arman mengepalkan tangannya. Ada kemarahan yang membara di dadanya. Ia tahu, sejak malam itu, kebenaran tentang kematian Lucky mungkin tidak akan mudah keluar. Ada yang berusaha menutupinya. Sementara itu, di luar barak, sirene ambulans militer terdengar mendekat. Lampu merah berputar, menerangi wajah-wajah pucat para prajurit yang masih berdiri kaku. Malam yang semula sunyi berubah jadi malam penuh duka dan ketakutan. Tubuh Prada Lucky diangkat perlahan ke dalam kantong jenazah hitam. Arman menatapnya tanpa berkedip, dadanya bergemuruh, seolah ada janji yang tumbuh dalam hatinya. Aku akan cari tahu siapa yang melakukan ini, Lucky. Aku bersumpah. Malam itu, markas TNI tidak lagi sama. Rasa takut mulai menyelimuti setiap sudut barak. Para prajurit memilih diam, sementara bayangan misteri semakin tebal. Kematian Prada Lucky bukan hanya kehilangan bagi sahabat-sahabatnya, melainkan awal dari rahasia besar yang siap mengguncang seluruh markas. Pagi hari di markas TNI terasa berat. Matahari memang muncul seperti biasa, namun sinarnya yang hangat tidak mampu mengusir bayangan duka yang masih menggantung. Sejak fajar, suasana barak senyap. Tidak ada canda, tidak ada teriakan khas prajurit muda yang biasanya bersahut-sahutan. Semua orang menunduk, seolah takut berbicara lebih jauh tentang peristiwa malam tadi. Arman duduk di tepi ranjangnya. Matanya sembab, wajahnya pucat. Ia tidak banyak tidur sejak tubuh sahabatnya, Prada Lucky, dibawa ke ruang medis militer. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan tubuh Lucky yang tergeletak dengan darah mengalir dari pinggangnya kembali muncul. Tubuh itu dingin, kaku, dan penuh luka. Luka yang tidak masuk akal. Seseorang mengetuk pintu barak. Seorang prajurit jaga masuk, memberi perintah singkat. Komandan ingin kalian berkumpul di aula pagi ini. Ada pengarahan terkait kejadian semalam. Tanpa banyak bicara, semua segera bergerak. Aula markas penuh sesak. Ratusan prajurit duduk berbaris, namun suasana hening. Di depan, berdiri Mayor Santoso, salah satu perwira yang dikenal keras. Wajahnya dingin, suaranya tegas ketika mulai berbicara. Kemarin malam, kita kehilangan salah satu rekan kita, Prada Lucky. Saya harap semua menundukkan kepala sejenak untuk memberikan penghormatan. Hening. Semua menunduk, namun hati mereka resah. Penyebab kematian akan diumumkan secara resmi setelah hasil pemeriksaan selesai. Namun sementara ini, laporan medis menyebutkan adanya kemungkinan cedera internal akibat latihan fisik yang berlebihan. Arman langsung menegak. Kata-kata itu bagai pisau yang menusuk hatinya. Latihan? Ia tahu persis luka itu bukan dari latihan. Ia sudah berkali-kali menjalani tempaan fisik, dan tidak pernah ada luka separah itu. Mayor Santoso melanjutkan, saya tidak ingin ada desas-desus yang tidak jelas. Kalian prajurit, ingat sumpah kalian. Semua informasi di luar laporan resmi adalah pelanggaran disiplin. Suara berat itu memantul di dinding aula, membuat semua prajurit semakin terdiam. Arman menunduk, menahan amarah. Ia bisa merasakan tatapan sahabatnya, Bagas, yang duduk tak jauh darinya. Mereka saling pandang, tanpa kata. Keduanya sama-sama tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Siang hari, Arman memberanikan diri pergi ke ruang medis. Ia ingin melihat sahabatnya untuk terakhir kali. Namun, ketika ia sampai, pintu dijaga oleh dua prajurit senior. Tidak boleh masuk, kata salah satunya dengan suara dingin. Arman menahan kesal. Aku hanya ingin melihat Lucky, dia sahabatku. Prajurit itu menatapnya tajam. Perintah atasan.
Tidak ada yang boleh masuk kecuali tim medis dan komandan. Arman terdiam, giginya terkatup rapat. Ia merasa semakin curiga. Mengapa jenazah Lucky dijaga begitu ketat? Mengapa sahabat sendiri tidak boleh memberi penghormatan terakhir? Saat ia berbalik, seorang sersan medis tua yang dikenalnya, Pak Darto, lewat dengan wajah muram. Arman segera menahannya. "Pak, apa benar Lucky mati karena latihan?" tanyanya pelan. Pak Darto menatap ke kanan dan kiri, memastikan tak ada yang mendengar. Wajahnya penuh keraguan. "Kamu tidak dengar ini dariku, Arman. Luka di tubuh Lucky bukan karena latihan. Ada pendarahan hebat di bagian ginjal. Lebam-lebam di tubuhnya juga tidak wajar. Seolah dia dipukuli habis-habisan." Arman tercengang. "Lalu kenapa komandan bilang lain?" Sersan Darto menghela napas panjang. "Anak muda, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Hati-hati. Jangan banyak tanya kalau tidak mau bernasib sama." Kalimat itu membuat bulu kuduk Arman berdiri. Ia ingin bertanya lebih jauh, namun Sersan Darto sudah berlalu, meninggalkannya dalam kebingungan. Malam berikutnya, barak kembali hening. Namun di balik keheningan itu, ada rasa takut yang kian merayap. Beberapa prajurit muda berbisik-bisik, membicarakan apa yang mereka lihat semalam. "Aku dengar Lucky sempat berteriak sebelum ditemukan. Katanya dia dipanggil senior sebelum kejadian itu. Ada yang bilang ada orang asing masuk barak." Bisikan itu cepat menyebar, namun lebih cepat lagi hilang begitu ada senior lewat. Semua kembali diam, pura-pura tidak tahu apa-apa. Seakan mulut mereka terkunci oleh rasa takut. Arman mendengar semua itu, dadanya semakin sesak. Ia tahu sahabatnya tidak mati karena kecelakaan. Ada tangan-tangan manusia yang membuatnya meregang nyawa. Tapi siapa? Dan kenapa? Larut malam, ketika prajurit lain sudah terlelap, Arman duduk sendirian di ranjangnya. Ia teringat pada loker Lucky. Dengan hati-hati, ia membuka loker itu. Bau khas kertas dan barang pribadi menyeruak. Di dalamnya, ia menemukan beberapa buku catatan kecil. Salah satunya lusuh, penuh coretan tangan yang tergesa. Arman membuka lembar demi lembar. Isinya adalah curhatan pribadi Lucky. Semakin dibaca, semakin kening Arman berkerut. Di sana tertulis kegelisahan Lucky tentang sesuatu yang ia lihat beberapa minggu terakhir. Ada kalimat-kalimat yang tidak selesai, seakan Lucky ingin menuliskan sesuatu tapi terpaksa berhenti. "Aku melihat sesuatu malam itu. Mereka pikir aku tidak tahu, tapi aku melihat jelas. Jika sesuatu terjadi padaku, berarti mereka menemukan aku." Arman menelan ludah. Tangannya gemetar saat membaca baris-baris itu. Mereka? Siapa mereka? Catatan itu berhenti di halaman terakhir dengan coretan samar. Tinta tergores kasar, seolah Lucky menulis dengan tergesa. "Ada orang berpakaian sipil masuk ke barak malam itu. Aku tahu aku harus hati-hati." Arman menutup buku itu dengan napas memburu. Kini ia semakin yakin. Kematian Lucky bukanlah kecelakaan. Ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Kata-kata terakhir sahabatnya dalam catatan itu berputar-putar di kepalanya. "Jika sesuatu terjadi padaku, berarti mereka menemukan aku." Arman menggenggam catatan itu erat-erat, matanya menatap gelap. "Aku janji, Lucky. Aku akan cari tahu siapa mereka." Dan tanpa ia sadari, sejak malam itu, langkahnya sudah masuk ke dalam lingkaran bahaya yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Hari-hari setelah pemakaman Prada Lucky terasa begitu panjang. Upacara penghormatan memang sudah dilaksanakan dengan penuh kehormatan militer, namun suasana di dalam barak tetap muram. Bukan hanya karena kehilangan seorang sahabat, melainkan juga karena rasa ganjil yang tak kunjung menemukan jawabannya. Arman berdiri di tepi lapangan parade, memandang bendera merah putih yang berkibar setengah tiang. Angin yang bertiup membuat bendera itu berkibar lirih, seakan ikut berkabung. Dadanya terasa sesak. Ia masih teringat jelas wajah pucat Lucky ketika ditemukan malam itu, juga catatan lusuh yang ia simpan rapat-rapat di bawah ranjangnya. Siang itu, ketika prajurit lain sibuk membersihkan senjata, Arman mendekati Prada Wira. Wira duduk sendirian di sudut barak, wajahnya gelisah. "Wira,
bisik Arman, kau pernah lihat siapa yang terakhir bersama Lucky malam itu? Wira menoleh cepat, matanya waspada. Jangan bicara keras-keras. Kau tidak tahu apa yang kau tanyakan. Arman menatapnya tajam. Aku sahabatnya. Aku harus tahu. Wira menggertakkan giginya, lalu menunduk. Aku hanya dengar suara ribut di belakang barak. Seperti ada yang sedang dipaksa bicara, lalu tiba-tiba hening. Saat aku mau mendekat, ada seorang senior datang. Dia hanya berkata, kembali ke tempatmu, jangan ikut campur. Lalu aku pergi. Aku takut, Arman. Suaranya bergetar. Wira menutup mulutnya dengan tangan, seakan menyesali sudah bicara terlalu banyak. Arman ingin menekan lebih jauh, tapi sebelum ia sempat bertanya lagi, pintu barak berderi terbuka. Seorang sersan senior masuk, matanya menyapu tajam ke seluruh ruangan. Wira langsung bungkam, wajahnya pucat pasi. Sedang apa kalian? Bentak sersan itu. Tidak, sersan. Hanya berbincang sebentar, jawab Arman cepat. Tatapan tajam itu bertahan beberapa detik, lalu beralih ke arah lain. Namun pesan diamnya jelas, jangan macam-macam. Malam itu, Arman dipanggil ke ruang komandan. Letnan Suryo menunggunya dengan wajah dingin. Arman, aku dengar kau banyak bertanya tentang kematian Lucky. Arman menelan ludah. Saya hanya ingin tahu, komandan. Dia sahabat saya. Jawaban resmi sudah ada. Jangan ikut membuat keributan. Suara Letnan Suryo tegas, namun ada nada ancaman di baliknya. Arman mengepalkan tangan di sisi kakinya. Dengan segala hormat, komandan, luka-luka Lucky tidak seperti akibat latihan biasa. Saya. Cukup, bentak Letnan Suryo. Tangannya menghantam meja kayu hingga bunyinya menggelegar. Kau masih prajurit muda. Jangan sok tahu. Ingat sumpahmu. Kalau kau terus bicara, bukan hanya kau yang kena, keluargamu juga bisa dalam masalah. Arman terdiam. Kata-kata itu menghantam keras di kepalanya. Ancaman itu bukan main-main. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu, sejak saat itu, setiap kata yang keluar dari mulutnya bisa berbalik menjadi senjata untuk membungkamnya. Keesokan harinya, seorang prajurit bernama Dimas, yang dikenal dekat dengan Lucky, diam-diam mendekati Arman. Wajahnya pucat, sorot matanya gelisah. Aku harus bicara cepat. Malam itu aku lihat seseorang masuk ke area belakang barak. Dia tidak memakai seragam. Pakaian sipil. Aku sempat bertanya pada penjaga, tapi mereka menyuruhku diam. Aku rasa, orang itu ada hubungannya dengan Lucky. Arman menatapnya serius. Kau mau bersaksi? Dimas mengangguk pelan. Kalau perlu, ya. Aku tidak tahan dengan semua kebohongan ini. Namun keesokan malamnya, Dimas mendadak menghilang. Kabar yang beredar, ia dipindahkan ke unit lain di luar kota tanpa pemberitahuan. Tidak ada yang tahu kemana ia benar-benar pergi. Loker pribadinya dikosongkan hanya dalam satu malam. Arman merasa darahnya berdesir. Ini bukan kebetulan. Saksi yang berani bicara, langsung hilang. Malam itu, Arman kembali membuka catatan Lucky yang ia sembunyikan. Ia membaca lagi tulisan samar di halaman terakhir. Ada orang berpakaian sipil masuk ke barak malam itu. Aku tahu aku harus hati-hati. Kata-kata itu kini terdengar lebih jelas di kepalanya. Apalagi setelah kesaksian Dimas yang hilang begitu saja. Semua benang merah mulai mengarah ke satu hal. Benar-benar ada orang luar yang masuk, dan orang itu punya pengaruh besar sehingga semua prajurit memilih bungkam. Arman menutup buku itu dengan tangan bergetar. Apa yang sebenarnya kau lihat, Lucky? Kenapa kau harus mati seperti ini? Hari-hari berikutnya semakin mencekam. Beberapa prajurit muda mulai menjauh dari Arman. Mereka tidak berani lagi bicara tentang Lucky. Bahkan Wira pun semakin jarang mendekat. Bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena ketakutan yang semakin menjerat semua orang. Satu-satunya yang masih berani berbicara padanya adalah Bagas. Suatu malam, mereka duduk di tepi lapangan yang gelap. Arman, kata Bagas pelan, aku tahu kau masih mencari jawaban. Aku pun begitu. Tapi hati-hati. Ada sesuatu yang besar di balik semua ini. Aku takut kita bisa jadi korban berikutnya.
Arman menatap langit malam yang penuh bintang. Kalau kita diam, kebenaran akan terkubur selamanya. Lucky mati sia-sia. Aku tidak mau itu terjadi. Bagas menarik napas panjang. Kalau begitu, kita harus bergerak hati-hati. Jangan sampai mereka tahu kita menyelidiki. Kita cari bukti, sedikit demi sedikit. Arman mengangguk mantap. Di balik rasa takut yang mencekik, tekadnya semakin mengeras. Ia tahu risikonya besar. Tapi ia juga tahu, sahabatnya pantas mendapat kebenaran. Malam itu, di markas yang tampak tenang, sesungguhnya ada badai yang mulai tumbuh. Suara-suara kebenaran perlahan dibungkam, satu persatu. Namun justru di sanalah tekad Arman lahir, ia tidak akan berhenti sampai misteri kematian Lucky terungkap. Dan tanpa ia sadari, langkah kecilnya sudah membuat mata-mata gelap mulai memperhatikannya. Malam kembali turun di markas TNI. Lampu-lampu lorong barak menyala redup, memantulkan cahaya kekuningan di lantai semen yang dingin. Suasana terasa ganjil, tenang di permukaan, namun penuh kegelisahan di hati para prajurit. Sejak kematian Lucky, seolah ada mata tak kasat mata yang terus mengawasi setiap gerakan mereka. Arman duduk di ranjangnya, matanya tidak lepas dari catatan lusuh milik Lucky yang ia sembunyikan di bawah bantal. Setiap kali ia membacanya, hatinya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang besar disembunyikan. Ia tak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Arman, bisik Bagas malam itu, kita tidak bisa terus seperti ini. Kalau kita hanya diam, kebenaran tidak akan pernah muncul. Arman menoleh cepat. Wira, yang duduk di ranjang sebelah, ikut menundukkan kepala. Aku setuju, katanya pelan, tapi kita harus hati-hati. Semua orang sekarang ketakutan. Kau lihat sendiri apa yang terjadi pada Dimas. Hilang begitu saja. Kalau kita gegabah, giliran kita yang lenyap. Arman mengepalkan tangan. Aku tidak peduli. Lucky mati bukan karena kecelakaan. Aku sudah bersumpah akan cari tahu siapa pelakunya. Bagas menepuk bahunya. Baiklah. Mulai malam ini, kita cari tahu siapa sebenarnya orang berpakaian sipil yang dilihat Lucky. Wira mengangguk ragu, tapi akhirnya sepakat. Tiga sahabat itu pun berjanji untuk bergerak diam-diam. Tengah malam, mereka bertiga keluar dengan alasan pergi ke toilet. Langkah mereka pelan, nyaris tanpa suara. Mereka melewati lorong sepi, lalu bersembunyi di balik gudang kecil yang menghadap ke pintu belakang barak. Dari catatan Lucky, pintu belakang itulah yang terakhir kali ia lihat digunakan oleh sosok misterius itu. Jam terus berdetak. Suasana sunyi hanya dipecah oleh suara jangkrik dari kejauhan. Ketiganya menahan kantuk sambil mengawasi area gelap itu. Hampir 1 jam berlalu, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar. Perlahan, sosok seorang prajurit jaga muncul. Namun gerakannya aneh. Ia tampak gelisah, menoleh ke kanan dan kiri, lalu berdiri tegak di dekat pintu belakang. Tak lama kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dari arah luar barak, sosok berpakaian sipil benar-benar muncul. Tingginya sedang, rambutnya dipotong rapi, namun wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup bayangan lampu. Ia berjalan dengan percaya diri, seolah tempat itu memang miliknya. Arman menahan napas. Dadanya berdegup kencang. Itu dia, bisiknya nyaris tak terdengar. Sosok itu berbicara sebentar dengan prajurit jaga. Lalu, dengan santai, ia masuk ke dalam barak melalui pintu belakang. Tidak ada pencatatan, tidak ada izin resmi. Semuanya berlangsung begitu saja, seakan aturan tidak berlaku bagi orang itu. Bagas hampir saja melangkah maju, tapi Arman menahannya. Jangan sekarang. Kita harus tahu siapa dia dulu. Mereka bertiga menahan diri, hanya bisa menatap punggung sosok itu menghilang di balik pintu. Saat pintu tertutup kembali, Wira bergumam, "Kau lihat itu? Bahkan penjaga pun membiarkannya lewat. Berarti dia orang penting." Arman menggertakkan gigi. Kalau dia orang penting, kenapa harus menyelinap masuk tanpa izin resmi? Pertanyaan itu menggantung, tak ada jawaban. Yang jelas, rasa takut kini berubah menjadi nyata. Mereka bertiga sadar, sosok itu bukan sekadar rumor. Ketika mereka hendak kembali ke barak, Arman merasa ada sesuatu yang aneh. Dari kejauhan,
Ia melihat bayangan seseorang berdiri di balik pepohonan. Wajahnya tak terlihat, hanya siluet tubuh yang tegak mengawasi. Arman terhenti. Bagas, Wira, ada yang mengawasi kita. Mereka menoleh, namun bayangan itu tiba-tiba menghilang. Entah benar-benar pergi atau sekadar bersembunyi di kegelapan. Hati Arman berdebar keras. Mereka tahu, kita sudah lihat sesuatu. Tanpa banyak bicara lagi, mereka bertiga segera kembali ke barak. Di dalam barak, Arman langsung menutup pintu kamar kecil mereka. Ia berbicara dengan suara tertahan. Kita tidak boleh lengah. Mereka pasti curiga kita sudah tahu sesuatu. Bagas mengangguk. Tapi setidaknya sekarang kita punya bukti mata. Orang berpakaian sipil itu memang ada. Masalahnya, tambah Wira, siapa dia? Kalau benar dia punya kuasa, berarti kita melawan orang yang tidak bisa disentuh hukum biasa. Arman menatap sahabat-sahabatnya dengan mata tajam. Mau siapapun dia, aku tidak peduli. Lucky mati karena dia. Aku akan cari tahu namanya, sampai kapanpun. Keesokan harinya, kabar aneh beredar di barak. Beberapa prajurit muda berbisik-bisik, ada laporan CCTV yang hilang dari ruang pengawasan. Malam itu kebetulan adalah malam yang sama dengan kematian Lucky. Arman langsung merasa bulu kuduknya berdiri. Hilangnya rekaman itu bukan kebetulan. Itu berarti ada yang benar-benar ingin menghapus jejak kehadiran orang misterius tadi malam. Ia menoleh pada Bagas dan Wira. Ini semakin jelas. Mereka berusaha menutup semua bukti. Malam-malam berikutnya, Arman tidak lagi tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat bayangan Lucky dengan mata setengah terbuka, seakan ingin memberi pesan. Di telinganya, kata-kata terakhir dalam catatan itu terus terngiang. Jika sesuatu terjadi padaku, berarti mereka menemukan aku. Arman tahu, kini giliran mereka yang sedang ditemukan. Pagi itu, udara di markas TNI terasa berat. Matahari sudah tinggi, tapi hawa di dalam barak tetap dingin dan muram. Arman berjalan dengan langkah resah menuju kantin. Wajahnya pucat, matanya merah karena semalaman tidak tidur. Bagas dan Wira mengikutinya dari belakang, sama-sama diliputi kecemasan. Di meja kantin, obrolan para prajurit berbisik-bisik. Suara mereka lirih, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk berdiri. Katanya, semalam ada orang penting datang diam-diam. Siapa? Aku dengar, seorang kolonel. Tapi aku tidak yakin. Diam, jangan sembarangan. Nanti kita yang kena masalah. Arman, Bagas, dan Wira saling berpandangan. Hati mereka langsung berdegup lebih kencang. Mereka tahu, desas-desus itu bukan sekadar gosip. Apa yang mereka lihat semalam mulai beredar. Setelah keluar dari kantin, Bagas menarik Arman ke sudut lapangan kosong. Wira ikut menempelkan tubuhnya ke tembok, memastikan tidak ada yang mendengar. Aku sudah dengar namanya, kata Bagas lirih. Siapa? Arman menahan napas. Bagas menatap keduanya dengan serius. Kolonel Bima. Nama itu membuat udara seketika membeku. Arman merasakan jantungnya seperti berhenti berdetak. Wira menelan ludah dengan wajah pucat. Kolonel Bima, kau yakin? Suara Arman nyaris bergetar. Bagas mengangguk. Aku dapat info dari prajurit logistik. Katanya dia lihat Kolonel Bima masuk ke ruang komandan malam setelah kejadian Lucky. Tapi tidak ada catatan resmi tentang kedatangannya. Semua dibuat seolah-olah tak pernah terjadi. Arman mengepalkan tangan hingga buku-bukunya memutih. Kalau benar dia, berarti ini bukan main-main. Dia punya kuasa untuk menutupi semuanya. Hari itu, Arman mencoba mencari rekaman CCTV dari gudang penyimpanan. Ia berpura-pura membantu teknisi mengecek kabel. Namun saat membuka folder rekaman, ia terkejut. Semua file dari malam kematian Lucky benar-benar hilang. Kenapa kosong semua? Tanya Arman, berusaha menahan suaranya agar tidak terdengar panik. Teknisi hanya menggeleng. Aku juga bingung. Semuanya lenyap. Seolah-olah tidak pernah ada. Padahal sistem kita punya cadangan otomatis. Tapi bahkan cadangan pun ikut hilang. Arman meninggalkan ruangan dengan napas terengah. Ia tahu siapa yang cukup berkuasa untuk menghapus bukti sebesar itu.
Nama Kolonel Bima makin bergema di kepalanya. Malam harinya, Arman nekat mengintai ruang komandan dari kejauhan. Dari balik jendela yang sedikit terbuka, ia melihat dua sosok tengah berbicara serius. Yang pertama jelas adalah komandan barak mereka, Letnan Kolonel Surya. Yang kedua, pria berpakaian sipil dengan rambut rapi dan tubuh tegak. Arman menahan napas. Dari sorot mata, garis rahang, dan cara berdirinya, ia tahu betul, itu orang yang semalam masuk lewat pintu belakang. Dan sekarang, wajah itu jelas terlihat di bawah cahaya lampu. Kolonel Bima. Arman merasa tubuhnya dingin. Ia ingin segera lari, tapi kakinya terpaku. Dari celah jendela, ia samar-samar mendengar potongan percakapan. Kau harus pastikan semua prajurit diam. Tidak ada yang boleh tahu. Dan kalau ada yang bertanya, buat mereka takut. Hilang 1-2 prajurit tidak akan jadi masalah. Suara itu membuat darah Arman berdesir. Ia segera mundur pelan, berusaha tidak menimbulkan suara. Di kamar, ia langsung menceritakan semuanya pada Bagas dan Wira. Keduanya terdiam lama, tak tahu harus berkata apa. Kalau memang Kolonel Bima, berarti kita melawan orang yang jauh di atas kita, ujar Wira akhirnya. Dia bisa menjatuhkan kita kapan saja. Kita hanya prajurit kecil. Tapi kita punya kebenaran, jawab Arman keras kepala. Luki mati karena dia. Aku tidak akan diam. Bagas menatap Arman dengan sorot mata khawatir. Arman, dengarkan aku. Aku tahu kau ingin membela sahabat kita. Tapi kalau kau melawan Kolonel Bima tanpa bukti kuat, kau bukan hanya membahayakan dirimu, tapi juga kami berdua. Arman terdiam. Kata-kata Bagas menampar logikanya, tapi hati kecilnya menolak berhenti. Beberapa hari kemudian, teror pertama benar-benar datang. Saat Arman keluar dari barak menuju kamar mandi, ia menemukan secari kertas diselipkan di bawah pintu. Tulisan di atasnya singkat, namun menusuk jantung. Berhenti mencari. Kalau tidak, kau akan bernasib sama seperti Luki. Tangannya bergetar saat membaca pesan itu. Ia langsung menatap sekitar, tapi lorong kosong tanpa siapapun. Ketika Bagas dan Wira melihat kertas itu, wajah mereka semakin pucat. Arman, ini serius. Mereka sudah mengawasi kita. Arman menggenggam kertas itu erat-erat. Matanya menyalak dengan tekad. Biarlah. Kalau mereka pikir aku bisa ditakut-takuti, mereka salah. Justru ini bukti kalau kita sudah dekat dengan kebenaran. Malam itu, Arman tidak bisa tidur. Ia berdiri di jendela barak, memandang bulan yang tertutup awan. Bayangan Kolonel Bima terus menghantui pikirannya. Ia tahu, melawan orang seperti itu tidak akan mudah. Tapi ia juga tahu satu hal, Luki tidak mati sia-sia. Pasti ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Dan Arman bertekad untuk menemukannya, meski harus mengorbankan segalanya. Pagi itu, barak terasa seperti ruang hampa. Tidak ada canda tawa, tidak ada percakapan ringan. Semua prajurit menunduk, seakan takut kalau mata mereka bertemu dengan siapapun. Setelah nama Kolonel Bima mulai beredar, suasana berubah drastis. Setiap orang sadar, ada kekuatan besar yang tidak boleh disentuh, apalagi dipertanyakan. Arman duduk di ranjangnya sambil menatap secari kertas ancaman yang ia simpan di dalam saku. Kata-kata itu menempel di kepalanya, tak bisa hilang. Bagas berjalan mondar-mandir di kamar kecil mereka, sementara Wira duduk dengan wajah muram. Aku tidak bisa lagi berpura-pura tenang, kata Bagas akhirnya. Mereka tahu kita sudah lihat sesuatu. Dan kalau kita terus menggali, kita bisa jadi korban berikutnya. Kalau kita diam, Luki mati sia-sia, balas Arman tegas. Apa kau tega membiarkan itu? Wira mengangkat wajahnya, matanya sayu. Arman, aku ingin kebenaran, tapi aku juga ingin tetap hidup. Kau lihat sendiri apa yang mereka lakukan pada Dimas. Hilang tanpa jejak. Tidak ada satupun yang berani bertanya. Semua seolah menerima begitu saja. Arman terdiam. Hatinya koyak. Ia tahu sahabat-sahabatnya benar, tapi suara Luki dalam ingatannya terus bergema. Jika sesuatu terjadi padaku, berarti mereka menemukan aku. Siang itu, Arman dipanggil ke gudang persenjataan untuk membantu pengecekan inventaris.
Saat ia menandai daftar, seorang prajurit tua bernama Serma Jaya menghampirinya. Suaranya rendah, nyaris berbisik. "Kau Arman?" "Iya." Arman mengangguk, kaget. Serma Jaya menatap sekeliling sebelum mendekat. "Aku tahu apa yang kau cari. Tentang Lucky." Arman langsung menegang. "Apa yang Bapak maksud?" Serma Jaya menarik napas panjang. "Aku tidak bisa bicara banyak. Tapi dengar baik-baik. Lucky sempat ke gudang ini sehari sebelum dia mati. Dia menemukan berkas yang seharusnya tidak boleh jatuh ke tangan prajurit biasa. Setelah itu, dia tampak resah. Malam harinya, semua berakhir." Arman merasakan darahnya berdesir. "Berkas apa itu?" Serma Jaya menggeleng cepat. "Aku tidak boleh bilang. Tapi kau harus hati-hati. Kolonel Bima bukan satu-satunya yang terlibat. Ada banyak orang di atas sana yang ingin semuanya tetap terkubur. Jangan sampai mereka tahu kau sudah dengar ini." Sebelum Arman bisa bertanya lebih jauh, suara langkah berat terdengar. Seorang perwira masuk ke gudang, membuat Serma Jaya langsung mundur dan berpura-pura bekerja. Arman paham, percakapan itu sudah selesai. Malamnya, Arman menceritakan hal itu pada Bagas dan Wira. Wira terlihat pucat, sementara Bagas menggertakkan gigi. "Jadi, benar kata kita," ucap Bagas. "Lucky terbunuh karena dia tahu sesuatu. Berkas itu pasti berhubungan dengan Kolonel Bima." Arman mengangguk. "Dan bukan hanya dia. Jaringan ini lebih besar dari yang kita bayangkan." Wira menutup wajah dengan kedua tangannya. "Kita tidak bisa melawan mereka. Mereka terlalu kuat. Tapi kita bisa cari tahu kebenaran," jawab Arman mantap. "Setidaknya, kita harus tahu apa yang Lucky temukan." Ketika mereka hendak tidur, suara ribut tiba-tiba terdengar dari luar barak. Semua prajurit berlari keluar. Di halaman, seorang prajurit muda terkapar dengan wajah penuh darah. Tubuhnya penuh lebam, seperti habis dipukuli habis-habisan. Nafasnya tersengal. "Itu Sandi," seru salah satu prajurit. Arman mengenali wajah itu. Sandi adalah sahabat dekat Lucky, salah satu orang yang juga dekat dengan lingkaran mereka. Sandi berusaha bicara, suaranya serak. "Mereka tahu, aku ikut dengar," lalu tubuhnya ambruk tak sadarkan diri. Arman merasa darahnya mendidih. Itu bukan lagi ancaman samar. Itu peringatan nyata. Sandi segera dibawa ke klinik barak, tapi kabarnya simpang siur. Ada yang bilang ia masih hidup, ada yang bilang ia koma. Tidak ada informasi resmi keluar. Semuanya ditutup rapat. Arman, Bagas, dan Wira duduk di kamar dengan wajah tegang. "Kau lihat? Mereka sudah menyerang orang lain. Kita bisa jadi target berikutnya," kata Wira dengan suara gemetar. Arman menunduk. Ia tahu Wira tidak salah. Tapi ia juga tahu, mundur berarti menyerah pada kebusukan. Bagas akhirnya berkata, "Kalau kita mau bertahan, kita harus lebih pintar. Jangan langsung melawan. Kita harus kumpulkan bukti diam-diam. Kalau perlu, sampai keluar markas." Arman menatap sahabatnya. Matanya penuh tekad. "Baik, kita mulai dari berkas yang ditemukan Lucky. Itu kunci semuanya." Malam itu, Arman bermimpi buruk. Ia melihat Lucky berdiri di lorong gelap, wajahnya penuh luka, mulutnya berbisik lirih. "Kau harus menemukan kebenaran, Arman, atau aku akan terus terjebak di sini." Arman terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu, ini bukan sekadar mimpi. Itu adalah suara hati nuraninya sendiri. Di bawah cahaya lampu kecil, ia menuliskan sebuah kalimat di buku catatan. "Aku akan temukan berkas itu. Demi Lucky." Dan ia tahu, langkahnya berikutnya akan membawa mereka semakin dekat pada bahaya. Hujan turun deras malam itu. Air mengguyur atap barak dengan suara riuh, seolah ingin menutupi bisikan rahasia yang berputar di kepala Arman. Ia duduk di ranjang, menatap langit-langit dengan mata yang enggan terpejam. Sejak insiden Sandi, rasa takut berubah menjadi bara api yang terus menyala. Bagas berjalan mondar-mandir, wajahnya tegang. Wira duduk di sudut ranjang, diam, tapi tatapannya gelisah. "Kita harus bergerak sekarang," kata Arman tiba-tiba. "Sekarang? Dalam kondisi seperti ini?"
Wira menoleh kaget. Ya, semakin lama kita menunggu, semakin besar kemungkinan mereka menghapus semua jejak. Kau lihat sendiri, mereka berani menyerang Sandi terang-terangan. Itu artinya mereka sudah tak peduli lagi kalau ada yang curiga. Bagas menghentikan langkahnya. Kalau begitu, apa rencanamu? Arman menunduk, lalu mengeluarkan catatan lusuh milik Lucky dari saku dalamnya. Ia membuka halaman terakhir yang penuh coretan tak beraturan. Ada satu kalimat yang selalu mengganggunya. Kuncinya ada di ruang logistik lama. Arman menatap Bagas dan Wira. Aku yakin, berkas yang dicari Lucky ada di sana. Menjelang tengah malam, mereka bertiga bergerak diam-diam. Hujan masih turun, membuat langkah mereka tak terdengar jelas di atas tanah becek. Ruang logistik lama berada di ujung markas, bangunan tua yang jarang dipakai lagi. Pintu besi berkarat itu terkunci. Namun Bagas, yang pernah bertugas di sana, tahu trik membukanya. Dengan obeng kecil yang ia selipkan di sepatu, ia berhasil merusak gembok dalam hitungan menit. Kau belajar dari mana itu? Bisik Wira. Pengalaman, jawab Bagas singkat, lalu mendorong pintu perlahan. Di dalam, bau apek menusuk hidung. Rak-rak kayu berdebu dipenuhi kotak dan map lusuh. Lampu neon di langit-langit berkelap-kelip, menambah kesan menyeramkan. Mereka menyalakan senter kecil. Arman memimpin, menyisir satu persatu rak. Wira mengawasi pintu dengan cemas. Setelah hampir setengah jam, Arman menemukan sebuah map hitam dengan label samar. Tangannya bergetar saat membuka. Isinya, puluhan dokumen berisi data keuangan, daftar nama, dan tanda tangan. Bagas mendekat. Matanya melebar. Ini, bukti korupsi. Arman membaca cepat. Ada angka-angka besar, alokasi dana persenjataan yang raib, proyek fiktif, bahkan tanda tangan pejabat tinggi. Dan di antara semua itu, satu nama muncul berulang-ulang, Kolonel Bima. Sebelum mereka sempat mencerna semua itu, suara langkah mendekat terdengar dari luar. Wira langsung panik. Ada orang datang. Arman cepat-cepat memasukkan map hitam ke dalam jaketnya. Bagas mematikan senter. Mereka bertiga menahan napas di balik rak. Pintu besi berderit terbuka. Sinar senter menembus ruangan. Dua sosok berseragam masuk, mengobrol pelan. Atasan bilang ada yang mencurigakan. Suruh cek tempat ini. Kalau benar ada yang coba cari berkas lama, habis kita dibuatnya. Arman merasakan detak jantungnya hampir pecah. Keringat dingin mengalir meski udara dingin menggigit. Bagas menahan Wira agar tidak bergerak. Beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam berlalu. Kedua prajurit itu hanya memeriksa rak-rak depan, lalu keluar lagi. Pintu kembali tertutup. Arman menghela napas panjang, tubuhnya nyaris lemas. Kita tidak aman di sini. Mereka sudah mencurigai tempat ini. Kembali ke barak, mereka berdiskusi dengan suara tertahan. Bagas membuka lembaran dokumen satu persatu, matanya berkaca-kaca. Kalau ini benar, bukan hanya Kolonel Bima yang terlibat. Ada tanda tangan pejabat sipil, bahkan nama beberapa anggota dewan. Wira menutup wajahnya. Kita sudah masuk terlalu jauh. Kalau mereka tahu kita pegang ini, habis kita. Arman menggenggam map hitam itu erat-erat. Justru ini alasan kita tidak boleh mundur. Lucky mati karena berkas ini. Kalau kita biarkan, semua prajurit yang dikorbankan hanya akan jadi angka di atas kertas. Bagas menatap Arman dengan mata tajam. Kalau kita mau membuka ini, kita harus keluar dari markas. Di sini, semua mata mengawasi kita. Kita butuh tempat aman untuk menyimpan bukti ini. Wira menelan ludah. Dan bagaimana kita bisa keluar tanpa diketahui? Kita bahkan tidak bisa ke kota tanpa izin resmi. Keheningan panjang menyelimuti mereka. Lalu Arman berkata pelan, kita akan cari jalan. Lebih baik mati mencoba daripada hidup dalam ketakutan. Keesokan harinya, suasana barak makin mencekam. Ada pemeriksaan mendadak. Semua prajurit diperintahkan berbaris dan tas mereka digeledah. Arman merasa darahnya dingin. Map hitam itu ia sembunyikan di bawah papan ranjang, dilapisi kain tebal. Saat giliran kamarnya diperiksa, ia hampir tak bisa bernapas. Prajurit penggeledah mencongkel papan ranjang Bagas, mengacak isi lemari Wira,
lalu menatap tajam ke arah Arman. Namun setelah beberapa menit, mereka pergi tanpa menemukan apapun. Arman menahan napas lega, tapi hatinya tahu, mereka semakin dekat. Malam itu, Arman kembali bermimpi tentang Lucky. Wajah sahabatnya terlihat jelas, dengan senyum lemah di bibirnya. Kau sudah menemukannya, tapi jangan berhenti di sini. Jangan biarkan mereka menang. Arman terbangun dengan keringat dingin. Ia menatap map hitam di tangannya. Kali ini, ia benar-benar yakin. Tidak ada jalan kembali. Hujan telah reda. Namun udara di markas terasa lebih berat dari biasanya. Seolah langit ikut menyimpan rahasia gelap yang kian menekan dada para prajurit muda. Arman berjalan cepat menuju gudang belakang, map hitam itu masih ia sembunyikan di dalam jaket. Bagas dan Wira mengikutinya dengan wajah tegang. Kita tidak bisa terus menyembunyikannya di barak, kata Bagas, suaranya rendah namun tegas. Cepat atau lambat, mereka akan menemukannya. Dan saat itu terjadi, kita selesai. Wira menunduk, wajahnya pucat. Tapi kemana kita harus membawanya? Semua jalan keluar dijaga. Kita bahkan tidak bisa menginjakkan kaki keluar pagar tanpa izin tertulis. Arman menghentikan langkah. Matanya menatap gelap ke arah menara jaga. Kalau kita tidak bisa keluar lewat depan, kita cari jalan lain. Lucky pasti punya rencana, kalau tidak, dia tidak akan menulis petunjuk di catatannya. Malam itu, mereka kembali berkumpul di kamar kecil mereka. Arman membuka map hitam di atas ranjang. Lembar demi lembar terbuka, laporan keuangan, tanda tangan, hingga bukti transfer ke rekening asing. Semua itu bisa menghancurkan nama besar banyak orang. Ini bukan sekadar korupsi, kata Bagas lirih. Ini seperti jaringan. Dana yang seharusnya untuk persenjataan dialihkan ke proyek fiktif, lalu mengalir ke banyak pihak, termasuk sipil. Tidak heran mereka berani membunuh Lucky. Wira menggigit bibir. Arman, apa kau sadar? Dengan kita memegang ini, kita sudah jadi musuh bagi orang-orang di atas sana. Tidak hanya Bima. Semua nama di kertas ini akan memburu kita. Arman menatap sahabatnya. Aku sadar. Tapi kalau kita biarkan, semua prajurit akan terus dikorbankan. Aku tidak mau Lucky hanya jadi catatan mati biasa. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Namun tiba-tiba, suara pintu diketuk keras. Arman, Bagas, Wira, keluar. Ada pemeriksaan mendadak. Mereka saling menatap, panik. Wira cepat-cepat menyambar map, tapi Arman menahannya. Tidak, kalau mereka lihat kita bawa ini, tamat sudah. Bagas buru-buru menyelipkan map ke balik kasur. Saat pintu dibuka, 3 prajurit berseragam masuk dengan wajah dingin. Mereka menggeledah kamar tanpa banyak bicara. Arman berusaha tenang, tapi dadanya berdegup kencang. Salah satu prajurit mendekati kasur. Tangannya hampir menyentuh bagian bawah, tepat di tempat map disembunyikan. Berhenti, terdengar suara berat dari luar. Semua prajurit langsung tegak memberi hormat. Seseorang masuk dengan langkah penuh wibawa. Kolonel Bima. Udara seketika membeku. Arman menahan napas saat mata Kolonel Bima menyapu ruangan. Sorot matanya tajam, seperti pisau yang menusuk ke dalam hati. Apa hasilnya? Tanya Bima dingin. Tidak ada, Kolonel, jawab prajurit itu cepat. Kolonel Bima menatap Arman lama, seolah mencoba membaca isi pikirannya. Lalu bibirnya menyunggingkan senyum tipis. Bagus, kalau kalian melihat atau mendengar sesuatu yang seharusnya tidak, ingatlah, mulut yang terlalu banyak bicara akan cepat tertutup. Permanen. Arman mengepalkan tangan, menahan emosi. Bagas dan Wira menunduk, tak berani menatap langsung. Setelah Bima keluar, ketiga prajurit penggeledah ikut pergi. Pintu tertutup, meninggalkan mereka bertiga dengan tubuh bergetar. Dia tahu, bisik Wira dengan suara gemetar. Dia pasti tahu kita punya sesuatu. Arman menggertakkan gigi. Kalau begitu, kita tidak bisa menunggu lagi. Malam ini kita harus keluar. Menjelang tengah malam, mereka bertiga bergerak dengan hati-hati. Map hitam disembunyikan dalam tas kecil yang digendong Arman. Mereka menyelinap lewat lorong belakang, memanfaatkan bayangan gelap di antara bangunan tua.
Namun baru beberapa meter dari pagar, suara sirene mendadak meraung. Lampu sorot menyalakan halaman. Suara langkah kaki bergemuruh mendekat. "Arman, hentikan mereka!" teriak salah satu perwira. Bagas menarik Arman. "Cepat, ke arah gudang tua." Mereka berlari sekuat tenaga, napas terengah, keringat bercucuran meski malam dingin. Suara tembakan peringatan terdengar, peluru menembus udara malam. Arman berlari sambil menahan tas di punggungnya. Dalam hati, ia tahu, ini bukan lagi permainan kucing dan tikus. Ini adalah perburuan. Di dekat gudang tua, mereka bersembunyi di balik dinding beton. Nafas mereka terengah-engah. Suara langkah prajurit semakin dekat. "Kita tidak bisa terus lari begini." Wira panik. "Kita harus pecah jalur," jawab Arman. "Aku bawa map ini. Kalian buat pengalihan." Bagas menatap Arman dengan kaget. "Gila kau. Itu bunuh diri. Kalau kita bertiga ketangkap, habis sudah. Setidaknya, salah satu harus selamat." Namun sebelum mereka bisa memutuskan, pintu gudang berderit. Sekelompok prajurit masuk dari sisi lain, menyalakan senter. Panik, mereka bertiga mencoba lari lewat celah belakang. Tiba-tiba, suara teriakan terdengar. Wira terjatuh, kakinya tersandung kawat berkarat. Darah mengucur. "Arman, pergi. Jangan pedulikan aku," teriaknya. Arman ingin kembali, tapi Bagas menarik tangannya. "Kita tidak punya waktu." Dengan hati hancur, Arman berlari bersama Bagas, meninggalkan Wira yang terjebak. Suara bentakan dan jeritan Wira menggema di belakang. Mereka berhasil keluar dari pagar lewat celah sempit di dekat sungai kecil. Nafas terengah, tubuh kotor penuh lumpur. Namun tas berisi map hitam masih aman di punggung Arman. Ia berdiri menatap kegelapan hutan di depan. "Bagas, kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Demi Lucky, demi Wira, kita harus bawa ini keluar." Bagas mengangguk, meski matanya berkaca-kaca. "Kita harus pastikan pengorbanan mereka tidak sia-sia." Di belakang mereka, suara sirene dan teriakan prajurit masih terdengar. Perburuan belum berakhir. Tapi Arman tahu satu hal, malam itu, ia sudah memilih jalan tanpa kembali. Malam itu terasa panjang, lebih panjang dari malam-malam biasa di markas. Arman dan Bagas kini hanya berdua, tubuh mereka penuh lumpur setelah menyusuri sungai kecil di belakang pagar. Nafas masih berat, dada sesak, dan di telinga mereka masih terngiang teriakan Wira sebelum akhirnya tertangkap. Hutan di luar markas basah oleh embun, ranting patah di bawah pijakan mereka. Tas hitam di punggung Arman terasa semakin berat, seakan setiap lembar kertas di dalamnya menuntut balas. "Kita harus menjauh sejauh mungkin," kata Arman dengan suara serak. "Mereka pasti sudah menyebarkan laporan. Wira, aku yakin dia sedang disiksa." Bagas menunduk, wajahnya tertutup bayangan. "Aku tidak sanggup membayangkannya. Tapi kalau kita berhenti sekarang, semua yang dia lakukan sia-sia." Arman mengangguk. Mata mereka bertemu, dan dalam tatapan itu ada janji tak terucapkan, mereka tidak boleh berhenti, tidak peduli apapun yang terjadi. Arman tahu, mencari bantuan di dalam lingkaran militer bukan pilihan. Terlalu banyak nama besar di dalam dokumen itu. Siapapun yang mereka datangi bisa saja bagian dari jaringan. "Kita perlu keluar dari kota ini dulu," ucap Arman. "Ada satu orang, aku pernah mendengar Lucky menyebutnya. Seorang jurnalis, namanya Seno. Katanya, dia orang yang bisa dipercaya." Bagas menatap heran. "Jurnalis? Kau yakin? Kalau dia salah satu dari mereka, kita habis." "Lucky tidak pernah bicara sembarangan," jawab Arman. "Kalau dia berani sebut nama itu, pasti ada alasan." Mereka memutuskan menuju rumah jurnalis itu. Tapi perjalanan tidak mudah. Jalan raya dijaga, kendaraan militer lalu lalang. Bahkan beberapa pos polisi didirikan dadakan, seolah kota kecil ini berubah menjadi arena pengepungan. "Pencarian besar-besaran," gumam Bagas lirih. "Mereka benar-benar ingin memastikan kita tidak lolos." Arman menggertakkan gigi. "Semakin keras mereka mengejar, semakin jelas bahwa kita memegang sesuatu yang sangat penting." Menjelang dini hari,
mereka sampai di pasar lama yang sudah lama tidak beroperasi. Bangunan reot, lapak berdebu, dan bau anyir ikan basi masih tercium sama. "Kita istirahat sebentar di sini," kata Arman. Mereka duduk di lantai dingin. Bagas membuka bekal seadanya, hanya roti kering yang ia simpan sejak siang. Sementara itu, Arman membuka sedikit map, membaca kembali dokumen yang ada. Namun tiba-tiba, suara sepatu berat terdengar di kejauhan. Arman langsung menutup map, matanya tajam menatap pintu. Beberapa bayangan muncul, lampu senter berputar, suara prajurit terdengar. "Mereka di sekitar sini. Periksa tiap bangunan." Panik, Arman dan Bagas berlari menyelinap ke lorong sempit di antara kios. Nafas terengah, detak jantung seperti gendang perang. Salah satu senter nyaris menyapu wajah Bagas. Mereka menahan nafas, tubuh menempel ke dinding. Hanya beberapa sentimeter dari ketahuan. Namun beruntung, prajurit itu melewati mereka begitu saja. Setelah beberapa menit, suara langkah menjam. Arman menghela nafas panjang. "Kita tidak bisa lama di satu tempat." Mereka mengepung seluruh kota. Pagi menjelang. Dengan wajah letih, mereka tiba di sebuah rumah tua di pinggir kota, alamat yang pernah disebut Lucky. Ket rumah itu usang, ket hijau pudar, halaman dipenuhi rumput liar. Arman mengetuk pelan. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Akhirnya, pintu terbuka sedikit. Seorang pria paruh baya dengan wajah kurus, mata cekung, menatap curiga. "Siapa kalian?" "Seno?" tanya Arman cepat. Pria itu menatap tajam. "Siapa yang menyuruhmu?" "Lucky. Prada Lucky. Dia bilang kau bisa dipercaya." Nama itu membuat wajah Seno berubah. Dari curiga menjadi kaget, lalu muram. Ia membuka pintu lebih lebar. "Cepat masuk. Jangan bicara di luar." Di dalam rumah yang penuh tumpukan koran dan buku, Seno mendengarkan dengan serius. Arman membuka map, menunjukkan beberapa dokumen. Seno menahan napas, matanya melebar. "Ya Tuhan, kalian tahu apa ini? Ini bukan sekadar korupsi biasa. Ini menghubungkan proyek senjata, pejabat tinggi, bahkan orang-orang sipil berpengaruh. Kalau dokumen ini keluar, banyak orang akan jatuh." Bagas mencondongkan tubuh. "Itu sebabnya Lucky mati. Dan kami sekarang diburu." Seno menghela napas panjang. "Kalian gila kalau datang ke sini. Tapi, kalian benar. Ini harus keluar. Publik harus tahu. Aku akan bantu kalian." Saat mereka masih berbicara, terdengar suara mesin kendaraan berhenti di luar. Arman cepat menyingkap sedikit tirai jendela. Matanya membeku. 2 mobil berplat dinas berhenti di depan rumah. Beberapa pria berpakaian sipil turun, tapi sikap tubuh mereka jelas militer. Senjata diselipkan di pinggang. "Mereka sudah menemukan kita," bisik Arman. Seno tampak pucat. "Tidak mungkin secepat ini." Bagas meraih tangan Arman. "Kita harus keluar lewat belakang." Namun sebelum sempat bergerak, terdengar ketukan keras di pintu depan. "Buka, kami dari Intel. Kami tahu kalian ada di dalam." Jantung Arman berdegup liar. Ia menatap Seno. "Ada jalan keluar lain?" Seno mengangguk cepat. "Lewat gudang belakang. Ada lorong sempit yang tembus ke kebun tetangga." Tanpa pikir panjang, mereka bertiga bergerak. Suara pintu depan ditendang, kayu pecah, orang-orang masuk sambil berteriak. Arman, Bagas, dan Seno berlari melewati lorong belakang. Suara tembakan terdengar, peluru menembus dinding kayu, serpihan beterbangan. Mereka berhasil keluar ke kebun, menembus pagar bambu, dan terus berlari ke arah hutan kecil di belakang. Saat matahari mulai naik, mereka berhenti sejenak di tengah hutan. Nafas terengah, tubuh penuh keringat. Namun mereka masih hidup. Map hitam masih aman di tangan Arman. Seno menatap mereka dengan serius. "Sekarang aku mengerti kenapa Lucky percaya pada kalian. Tapi dengar, setelah ini, tidak ada jalan kembali. Mereka akan habis-habisan. Kita harus cari cara untuk menyebarkan ini dengan cepat." Arman menggenggam map erat. "Kalau begitu, kita mulai. Untuk Lucky. Untuk Wira.
Dan untuk semua prajurit yang jadi korban kebusukan ini. Bagas mengangguk, meski matanya merah menahan tangis. Kita tidak boleh kalah, sekalipun nyawa taruhannya. Di kejauhan, suara helikopter terdengar. Perburuan masih berlanjut. Tapi bagi Arman, Bagas, dan kini Seno, perjuangan baru saja dimulai. Matahari sore merayap turun, meninggalkan langit jingga yang berlumur darah. Di hutan kecil pinggiran kota, Arman, Bagas, dan Seno duduk bersandar di batang pohon besar. Nafas mereka berat, tubuh lelah, tapi mata tetap waspada. Suara helikopter masih terdengar, menjelajahi udara. Waktu kita tidak banyak, ujar Seno lirih. Aku sudah lihat sendiri dokumen itu. Kalau bocor, guncangan akan lebih besar dari yang kalian bayangkan. Arman menatap map hitam di tangannya. Justru itu tujuan Lucky. Dia mati supaya kebenaran ini tidak ikut mati. Aku tidak akan biarkan pengorbanannya sia-sia. Bagas mengangguk, meski wajahnya pucat. Luka di lengannya akibat goresan kawat tadi pagi masih berdarah. Kita harus lakukan sekarang, sebelum mereka menemukan kita lagi. Seno mengambil ponsel jadul dari sakunya. Aku punya satu jalur. Koneksi dengan redaksi nasional. Mereka bisa langsung menyiarkan kalau dokumen ini sampai ke tangan mereka. Tapi, aku butuh waktu untuk memindai semua data. Berapa lama? Tanya Arman cepat. Minimal 1 jam. Kita tidak punya 1 jam. Bagas memotong, panik. Helikopter sudah di atas kepala kita. Pasukan darat pasti menyisir ke sini sebentar lagi. Arman menatap sekeliling, otaknya berpacu. Kalau begitu, aku dan Bagas yang tahan mereka. Seno, kau harus pastikan data itu terkirim. Sekalipun kami tidak selamat. Seno menatapnya dengan sorot tegas. Jangan bicara seperti itu. Kita harus selamat semua. Namun dalam hati, mereka bertiga tahu, ada kemungkinan besar hanya 1 atau 2 yang akan bertahan sampai akhir. Tak lama kemudian, suara ranting patah terdengar dari segala arah. Bayangan berseragam muncul di antara pepohonan. Mereka tidak lagi sembunyi-sembunyi. Senjata terangkat, mata mereka dingin. Serahkan diri kalian. Keluarkan dokumennya. Tidak ada jalan keluar, teriak seorang perwira. Arman berbisik pada Bagas, kita pecah jalur. Aku tarik perhatian mereka, kau lindungi Seno. Bagas menatapnya ngeri. Arman, jangan. Tidak ada waktu. Arman membentak, lalu berlari ke arah berlawanan sambil melempar batu besar. Suara berisik membuat prajurit-prajurit mengejarnya. Arman, teriak Bagas, namun tak bisa mengejar. Seno menarik tangan Bagas. Kau harus pilih, selamatkan dokumen, atau semuanya mati. Dengan berat hati, Bagas mengikuti Seno menembus rimbun sema. Arman berlari sekuat tenaga, keringat bercucuran, peluru menghantam pohon di sekitarnya. Dadanya seperti terbakar, namun langkahnya tak goyah. Dalam benaknya hanya ada satu suara, aku tidak boleh biarkan mereka menemukan Seno. Akhirnya ia sampai di tepi jurang kecil. Jalan buntu. Suara langkah prajurit semakin dekat. Seorang perwira muncul, pistol diarahkan ke kepala Arman. Kolonel Bima. Aku sudah tahu sejak awal kau keras kepala, Arman, kata Bima dengan senyum dingin. Serahkan map itu. Aku beri kau kesempatan hidup. Arman menatap balik dengan mata membara. Map ini sudah tidak di tanganku. Kau terlambat. Wajah Bima berubah. Ia maju cepat, menodongkan pistol. Namun Arman lebih dulu melompat ke jurang, tubuhnya menghilang di telan semak dan batu. Suara benturan terdengar. Bima mengumpat, memerintahkan anak buahnya menyisir. Tapi Arman sudah tidak terlihat. Entah mati, entah masih hidup. Sementara itu, Bagas dan Seno berhasil mencapai rumah tua di pinggiran kota lain. Dengan laptop butut, Seno memindai dokumen, memotret, dan mengirimkan ke jaringan medianya. Peluh bercucuran di dahinya. Sedikit lagi, sedikit lagi. Pintu rumah bergetar. Pasukan sudah tiba. Teriakan terdengar, buka pintu atau kami dobrak. Bagas berdiri di depan pintu dengan parang tua yang ia temukan. Nafasnya berat, tapi matanya tajam. Cepat, Seno.
Aku tahan mereka. Seno menekan tombol terakhir. Data terkirim. Di layar, tulisan transfer complete muncul. Tangannya gemetar. Detik berikutnya, pintu didobrak. Pasukan masuk, peluru ditembakkan. Bagas mengamuk, melawan dengan tenaga terakhirnya. Suara tembakan memenuhi ruangan. Beberapa jam kemudian, berita besar meledak di televisi nasional. Bocoran dokumen skandal TNI, jaringan korupsi dan penyelewengan dana terungkap. Nama-nama besar terpampang, wajah pejabat dan perwira tinggi menjadi sorotan. Publik geger. Pemerintah terpaksa turun tangan, membentuk tim investigasi khusus. Namun di balik gegap gempita itu, tidak ada yang tahu nasib Arman dan Bagas. Seno, satu-satunya yang selamat, duduk di ruang redaksi, wajahnya muram. Ia melihat layar televisi yang menayangkan dokumen-dokumen itu, lalu berbisik lirih. Luki, Arman, Bagas, Wira, kalian tidak mati sia-sia. Kebenaran akhirnya sampai ke rakyat. Air mata menetes, bercampur dengan senyum getir.